Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, dalam diri saya merasa gembira, merasa bahagia kalau saya misa anak-anak, misa Natal, misa Paskah, pokoknya misa dalam event-event tertentu untuk anak-anak. Saya senang sekali karena saya bisa membuat anak-anak juga senang. Bahkan saya mengorbankan apapun dengan pakaian seperti orang gila, dengan selendang untuk menari-nari, dengan menyiapkan ini hadiah-hadiah, pena-pena yang bentuknya boneka-boneka. Ini untuk anak-anak. Masih banyak lagi boneka-boneka seperti ini. Ada lagi payung imut. Ya, ini saya titip ketika ada umat yang pergi ke Thailand, kemudian minta oleh-oleh yang khas. Nah, dapat seperti ini. Dan ini menjadi penghiburan bagi anak-anak kalau misa Natal, misa Paskah. Bahkan saya juga harus mungkin dengan putih-putih di muka, dengan segala aksesori, dengan segala kostum, memakai pakaian panas Sinterklas yang penuh tidak hanya topinya saja, tetapi juga bajunya, semuanya itu saya pakai, semuanya itu saya gunakan supaya anak-anak senang, supaya anak-anak merasa bahwa dalam sejarah hidupnya pernah ada Sinterklas, pernah misa atau mungkin bermain-main setelah misa dalam perayaan Natal dengan Sinterklas, dan mereka merasa dihibur. Kadang-kadang orang merasa, anak-anak kok saya dalam sejarah hidupnya tidak pernah mengalami kegembiraan seperti ini. Nah, saya mencoba dengan anak-anak supaya mereka senang. Pokoknya sampai saya mengatakan dalam khotbah kalau ada orang tuanya, "Wes, aku gelem isin. Pokoknya saya tidak malu-malu. Saya tidak merasa canggung, merasa rugi. Saya berbuat seperti orang gila ini. Ini demi apa? Demi anak orang. Anaknya orang banyak." Nah, ini yang saya katakan kepada orang-orang tuanya, supaya anaknya merasa nyaman, merasa ada yang event-event di mana dia merasa benar-benar kebersamaan, kegembiraan, entah Natal, entah Paskah, entah pada saat-saat event tertentu ketika Hari Misioner Anak Sedunia dan seterusnya. Saudara-saudari yang terkasih, saya akan merasa gembira ketika anak-anak itu kemudian mengenang seluruh yang saya buat seperti orang gila ini, dengan pakaian aksesori, dengan topeng. Mereka biasanya setelah acara minta foto, entah itu dengan orang tuanya atau anaknya sendiri. Terus nanti kalau fotonya dipejeng, saya pas kunjungan, ini fotonya ketika Romo pada saat main Sinterklas, pada saat Romo main sulap. Saya senang sekali, anak saya juga senang. Kemudian mengatakan anaknya, "Iya Romo, ini saya." Ketika sudah agak besar sedikit anaknya, maka saya merasakan itu merupakan momen-momen yang indah, di mana saya bisa menggembirakan anak-anak, menggembirakan anaknya orang banyak, dan akhirnya dikenang. Entah itu hanya sekedar lewat foto, lewat ponsel, di Facebook kalau zaman sekarang, dan itu sudah membuat mereka eksis, merasa eksis. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini juga bicara tentang doa Yesus yang begitu mendalam kepada Bapanya. Minta supaya para murid, orang-orang yang percaya kepadanya, selalu dilindungi oleh Bapa, karena Yesus mau meninggalkan mereka masuk dalam kesengsaraan, wafat di salib, kemudian bangkit nantinya. Maka Yesus sungguh-sungguh berdoa supaya mereka merasakan perlindungan itu. "Bapa, segala yang Kau ajarkan kepadaku, semuanya telah Kuajarkan kepada mereka. Maka lindungi mereka. Mereka masih berada dalam dunia. Saya serahkan kepadamu. Mereka percaya kepada perkataanku, yaitu tentang ajaranku tentang Bapa sendiri." Permohonan doa yang mendalam dari Yesus nitip kepada Bapa supaya pengikut-pengikutnya dijaga,
dilindungi. Ini menunjukkan cinta Yesus yang begitu mendalam kepada para pengikutnya. Cinta yang begitu mendalam, yang sungguh-sungguh tidak rela kalau pengikut-pengikutnya diganggu, pengikut-pengikutnya celaka, pengikut-pengikutnya tidak gembira. Sama ketika saya merasakan, saya akan gembira ketika anak-anak juga merasa gembira, merasa tersapa, merasa ada sesuatu dalam pengalaman iman mereka, bahwa mereka pernah bermain-main di dalam iman walaupun hanya sementara saja. Nah, ini saya rasa menjadi kecintaan kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang diberikan Tuhan kepada kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, doa Yesus kepada murid-muridnya, tentu saja kepada kita semua yang mengimaninya, itu menunjukkan dalamnya cinta itu. Dan tentu saja ini mengingatkan kita pun juga diberi oleh Tuhan orang-orang yang sangat baik, yang sangat pantas dicintai, disyukuri. Entah itu pasangan kita, entah itu saudara-saudari kita, entah itu anak-anak kita, entah itu mungkin orang tua, mertua, atau bahkan saudara jauh yang kebetulan juga menjadi tanggung jawab kita, atau anak asuh kita, atau mungkin orang-orang tetangga-tetangga di sekitar kita yang tidak mampu dan kita harus memberi perhatian. Disitulah kita perlu berdoa bagi mereka. Tidak hanya berdoa, kita perlu berbuat yang nyata bagi mereka untuk menunjukkan kasih kita yang dalam pada mereka. Perhatian, sapaan, tentu saja juga yang utama adalah menyapa mereka, bahwa mereka itu sudah diberikan Tuhan, menjadi kasih Tuhan yang mewujud nyata dalam hidup kita, yang harus kita gulati, yang harus kita tanggung jawabi, yang harus kita respon, dan kita lindungi. Maka saudara-saudari yang terkasih, mendengarkan bacaan Injil hari ini, kita semua seharusnya tergerak untuk melihat sejauh mana sejarah hidup kita, kasih kita sudah membekas di dalam orang-orang yang kita cintai di sekitar kita, di dalam orang-orang yang mungkin juga membenci kita, tetapi kita respon dengan baik, dengan penuh cinta, dan akhirnya kita pun selalu mencintai orang-orang itu tanpa memandang mereka baik atau jahat terhadap kita. Di situ kualitas kita sebagai anak-anak Allah teruji. Maka kita perlu mencintai dengan totalitas mereka-mereka yang menjadi tanggung jawab kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.